Kita kasih akses permodalan sampai kepada praktek mengelola, yaitu memasak dan mengelola manajemen warteg, ini menjadi solusi. Pasca pandemi COVID-19 dan dalam rangka memulihkan perekonomian, Ananta Wahana anggota DPR RI Komisi 6, terus berupaya dalam meningkatkan perekonomian di masyarakat, salah satunya dengan melaksanakan kegiatan pelatihan pengelolaan warung makan, yang sebelumnya sudah digelar 5 angkatan. Pelatihan barista kopi untuk pemula, bersama BUMN khususnya PT Telkom Indonesia. Berbeda dari pelatihan warung makan sebelumnya, pelatihan kedua kalinya ini diikuti sebanyak 25 peserta yang merupakan penggiat UMKM di wilayah Tangerang Raya. Dan kegiatan diinisiasi Yayasan Sosial Budaya Bangun Karso, bertempat di Padepokan Kebangsaan Karangtumaritis, Bojong Nangka, Kelapa II Kabupaten Tangerang, Banten. Adapun pelatihan dilaksanakan 2 tahap, di mana tahap pertama pelatihan secara teori, diantaranya strategi marketing, estimasi biaya pendirian warteg, hingga akses permodalan, dan untuk pelatihan praktek, para peserta diajarkan cara membuat masakan diantaranya, tumis jamur tahu, kentang Mustafa dan telur ceplok kecap. Hari ini kami menyelenggarakan pelatihan pengelolaan warung makan, khususnya warteg yang kedua, masih bersama BUMN khususnya Telkom Indonesia. Lah, kami optimis di dalam situasi yang masih belum normal ini, pelatihan warteg yang dari teori kemudian kita kasih akses permodalan sampai kepada praktek mengelola, yaitu memasak dan mengelola manajemen warteg, ini menjadi solusi. Ada kelompok yang berpotensi untuk punya keberanian membuka warung, kita berikan satu set modal kerja, dalam hari ini alat-alat masak. Anggota DPR RI Komisi 6 menambahkan, bersama BUMN khususnya PT Telkom Indonesia, dirinya mengusulkan pelatihan praktis yang dilaksanakan selama 1 hari, dengan pihak penyelenggara Yayasan Sosial Budaya Bangun Karso. Bangun Karso ini sebuah lembaga di bidang sosial dan budaya. Nah, sosialnya kita tahu sekarang ini bahwa pandemi sudah selesai, tetapi perekonomian belum normal. Nah, sehingga kami mengusulkan kepada BUMN, khususnya Telkom bersama Komisi 6, untuk membuat pelatihan praktis, ya kan? Diajarkan dalam 1 hari, tapi kemudian bisa berpraktek. Kebetulan pihak warteg ini ada juga pola-pola kerjasama, baik dengan yayasan, dengan koperasi, maupun dengan perorangan, bahkan juga mereka juga menyambungkan dengan BUMN-BUMN yang peduli terhadap pengembangan UMKM. Lebih lanjut, dirinya menuturkan progres dari pelatihan tersebut, di mana pada angkatan pertama sudah ada yang membuka warung makan, dan dalam rangka membantu para peserta untuk membuka usaha, pihak BUMN khususnya PT Telkom Indonesia memberikan bantuan peralatan memasak, biaya pergantian transportasi serta paket sembako, dan pelatihan tersebut tidak mengajarkan individualisme melainkan guyup dan kerjasama. Pelatihan ini tidak mengajarkan kepada individualisme, tetapi mereka mengajarkan guyup dan kerjasama, sehingga teman-teman yang tumbuh, sifat kegotong royongan itu, mereka kadang-kadang mengusulkan membuat satu warteg. Angkatan pertama sudah mulai sekarang ini membangun warteg. Mereka iuran secara perorangan, kemudian dari Telkom memberikan bantuan peralatan, wajan, piring, semua alat-alat masak. Kemudian ketika mereka latihan diberikan ongkos, diberikan sembako, sehingga kerjasama itulah
yang saya pikir ideal untuk bisa menciptakan entrepreneur baru, baik di tingkat sangat mikro, kemudian kecil, sampai ke menengah. Ini berkaitan dengan kekuatan gotong royong mereka. Ananta Wahana yang dikenal masyarakat Banten sebagai anggota DPR RI Komisi 6 yang sangat peduli dengan kesejahteraan rakyat, terus menginformasikan kepada peserta di mana peluang untuk mengembangkan bisnis terbuka luas. Saya sampaikan bahwa peluang untuk berkembang di Republik ini sangat luas karena pemerintah peduli, kemudian legislatifnya juga mau menyambungkan, kemudian ada fasilitas-fasilitas keuangan, kemudian BUMN-nya juga perlu kemitraan. Nah, sehingga jangan pernah merasa kecil hati ketika tidak mempunyai uang, karena orang tidak hanya berkembang itu tidak terletak hanya di uang saja, tapi semangat, relasi, kerja keras, ingin berhubungan dengan banyak orang, itu juga satu cara untuk dia mengembangkan diri dalam bisnis juga begitu. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Jangan lupa klik subscribe, lonceng, like dan komen untuk dapat menyaksikan berita terbaru dari Indo TV, TV online Indonesia. Saya yakin ini sudah sesuai dengan lidahnya orang Indonesia. Maknya